Allahumma salli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rijal, assalamualaikum ya Miftahul Ghaib, assalamualaikum ya Syahidi Abdul Qadir Al-Jailani, assalamualaikum ya Syahiduna wa Mursiduna Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Wa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Facebook dimanapun Anda berada di seluruh wilayah Asia Tenggara. Dan selamat malam sahabat TKN, sahabat MDNH ya, dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrillah, dengan kudratnya, dengan iradahnya, pada malam hari ini Allah masih mentakdirkan kita, masih memberikan kepada kita nikmat hidup, nikmat nafas ya. Dan semoga nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita dan nikmat nafas yang Allah berikan kepada kita adalah digunakan oleh kita untuk bersyukur kepada Allah dengan senantiasa kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga marilah sahabat, kita sampaikan salawat serta salam dilimpah curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, kerabatnya, ahlul baitnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'an tabi'in, dan pengikut setia beliau dari dahulu sampai nanti akhir zaman. Semoga semuanya senantiasa mendapatkan luruberan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan kepada mereka adalah kebahagiaan, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah hidupnya, dan berkah seluruh keluarganya. Dan tidak pula lupa, marilah juga kita sampaikan salam setinggi-tingginya kepada guru mursyid kita, pengarsa Abah, kepada Syekh Ahmad Sahibul Wafatajul Arifin, dan juga kepada Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad beserta keluarga besarnya. Kepada yang sudah meninggal semoga diberikan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada mereka yang masih hidup ya, kepada pengarsa Umi, kepada para putra ya, semoga semuanya senantiasa berada di dalam kebahagiaan, diberkahkan umurnya, diberkahkan rezekinya, dan dibahagiakan hatinya. Dan semoga juga ikhwan, akhwat dimanapun berada senantiasa mendapatkan luruberan kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, kelapangan hatinya. Dan kita semoga adalah dijadikan sebagai murid yang senantiasa
berkhidmat kepada gurunya, kepada guru agung pengarsa Abah. Sahabat, pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas kitab hikmah yang ketujuh. Tapi sebelum kita membahas kitab hikmah yang ketujuh, marilah kita semua, ya, karena ada sabab, ada musabab tadi. Musabab menentukan adalah karena adanya sabab tadi semua. Alam dunia ini adalah hanya sabab dan musabab. Tapi nanti di akhirat hanya khusus adalah wilayah kekuasaan musabab tanpa sabab, kan tadi semua. Tapi di alam dunia ini masih terikat adanya ada sabab, ada musabab tadi semua. Sababnya makan, dan karena musabablah Allah yang menentukan kenyang. Maka di dalam kalimat-kalimat hikam ini juga senantiasa, karena hukum ini adalah untuk kita yang masih hidup, maka masih banyak terkait dengan sabab musabab, ya. Terlebih dalam kalimat hikam kemarin yang ke-6 adalah bahwa keterlambatan Allah mengabulkan doa kita bukan karena Allah tidak mengabulkan doa, tetapi adalah karena Allah bisa berikan pada bentuk yang lain di waktu yang lain. Bukan pada bentuk yang kita kehendaki, pada waktu yang kita kehendaki. Ini juga berkaitannya adalah dengan sabab musabab tadi. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Sesungguhnya aku ini qarib, maha dekat. Kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Di situ kita disuruhnya meminta oleh Allah. Tapi ada syaratnya, fal yastajibu li wal yu'minu bi. Makanya inilah, terkadang permintaan yang kita minta ditunda karena ada kaitan sabab musabab. Tetapi baik hikmah yang kalimah yang ke-6 tidak boleh putus asa. Maka yang ke-7 ini adalah kita disuruh jangan ragu dengan janji Allah. Jadi antara kalimah hikam yang ke-6 dan ke-7 ini adalah berkaitan. Inilah kita harus memahami dan harus kita pegang supaya tidak terjadinya kematian basyirah, karena tadi padamnya cahaya basyirah di dalam kalbu kita, karena itu akan menjadi hijab. Maka tidak boleh kita, yang pertama hikmah yang ke-6 adalah ragu dengan janji Allah, dan tidak boleh putus asa dengan lambatnya pemberian daripada doa itu tadi adalah menjadikan kita putus asa kepada Allah. Dan sementara di hikmah yang ke-7 ini insyaallah akan lebih menekankan naik dari kalimat yang ke-6 ke naik kalimat yang 7. Bahkan di kalimat yang ke-7 ini seolah-olah Allah sudah memberikan janjinya. Janjinya itu sudah kelihatan bunganya, kan tadi semua, ya. Nah, tetapi kemudian akhirnya tidak juga terjadi, kan tadi semua. Maka disinilah kalimat hikmah 6 dan 7 ini dipahami dengan baik oleh kita, karena insya Allah akan kita bisa mengambil hikmahnya. Tapi sebelumnya marilah kita membacakan suratul Fatihah, karena kepada pertama tentu adalah menjadikan sabab, karena segala apa di alam dunia ini. Makanya kenapa dalam salawat nariyah itu adalah banyak orang yang salah faham dengan salawat nariyah, dikiranya kita adalah meminta kepada Rasulullah. Bukan. Tapi Rasulullah adalah merupakan sebab terurainya segala persoalan karena sebabnya Rasulullah tadi. Kemudian juga akan diberikan segala apa yang kita hajatkan, Rasulullah lah menjadikan sebabnya. Dan bahkan kita meninggal dalam husnul khotimah, Rasulullah lah yang menjadikan sebabnya. Karena inilah makanya kenapa dalam sebuah hadis, man lam yaskurinas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusianya yang membawa nikmat Allah, musabab memberikan mengapprove,
mengizinkan, mengabulkan karena ada sabab. Dan Rasulullah adalah menjadikan sabab datangnya nikmat. Rasulullah menjadikan sabab bahwa seseorang itu umatnya masuk ke dalam surganya Allah. Rasulullah menjadikan sabab bahwa turunnya rizki dunia maupun akhirat. Rasulullah menjadikan sabab segala hal dalam kehidupan kita. Makanya dalam sebuah nadzm, wala tatruk Rasulullah yauman, dan jangan kau tinggalkan Rasulullah satu hari pun, kata di semua. Ya. Jadi ini ya sahabat, tapi marilah kita membacakan suratul Fatihah sebagai tanda berterima kasih kita adalah kepada Rasulullah SAW. Bahkan kalau lebih jauh lagi, kita berterima kasih kepadanya adanya kita karena diutusnya baginda Nabi, adanya dunia, adanya sorga, dan segala apa yang meliputi di dalamnya hukum-hukumnya, karena sababnya adalah Kangjeng Nabi. Dan musabab memberikan sesuatu karena ada sabab, itulah syafaat daripada Kangjeng Nabi. Ya, mari oleh karena itu marilah kita membacakan hilatul Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul bait. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله روحي على سلسلة القادرية والنكسبندية وجميع لترك سبحان الله رضي السلطان أولياء شيخ محي الدين شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وشريف أبي قاسم جنيدي البغدادي وشريف شيخ خطيب سنباس ابن عبد الغفار وشريف شيخ طلحة بن طلبودين كاليسا بوتشيربون وشريف شيخ عبد الكريم بندن إله المكرم شريف عبد الله مبارك بن محمد المكرم سيدنا ومرشدنا سيما صاحب الوفاة تاج العارفين سلطان إلى روحه وإلى أرواح جميع شهداء الإسلام بلادنا إندونيسيا مثل الإمام الدعوة إلى الله ورسوله سنن مولانا مالك إبراهيم وسنن أمبيل أحمد رحمة الله وسنن Giri وسنن Darajat وسنن Bonang وسنن Gunung Jati مولانا Syarif Hidayatullah wasunan Kudus wa Maulana Ja'far As-Sadiq wasunan Muria wasunan Kalijogo wasunan ila arwahi sunan Sultani Maulana Hasanuddin wa abnihi Maulana Yusuf wa ila ruhi Maulana Syarif Husain ma'budul abandin wa ila ruhi ila auladihim wa duriyatihim summa ila arwahi sunan Bungkul wa sunan Sasak summa ila arwahi sunan Pamijahan Syekh Muhyiddin wa Syekh Mansur wa Syekh Bahdalam wa Syekh Nawawi Tanara wa Syekh Asnawi Caringin wa Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari wa Syekh Datu Sanggul wa Syekh Daud Fatoni wa Syekh Khalil Bangkalan Sulari Hadrati Syekh Hasim As'ari. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga marilah kita bacakan suratul Fatihah kepada musannif yang menuliskan kitab hikam adalah kepada Susanila Arwahi saya Al-Imam Tajuddin Abdul Fadl Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Husain bin Athaillah, dan juga kepada yang membuat tafsir syarah daripada hikam adalah Susan Ilaruhi Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah bin Malik bin Ibrahim bin Muhammad bin Malik bin Ibrahim bin Yahya bin Abbad An-Nafari Al-Khumairi Ar-Randi. Susan Ilaruhi Syekh Al-Imam Abul Abbas Ahmad bin Isa Al-Burnusi Al-Fasi. Susan ila arwahi Syekh Imam Al-Alamah An-Nahri Al-Fahammah Al-Fakir Al-Usuli Al-Nahwi Syekhul Islam wal Muslimin Abdul bin Hizazi bin Ibrahim Asy-Syafi'i Al-Azhari. Dan juga kita juga bacakan surat Al-Fatihah kepada pengarsa Uwa Jejen adalah yang adalah saya memahami hikam adalah pertama kali dari Uwa Jejen. Maka mereka Susan Laruhi Kiai Haji Jejen Jalal bin Bazil Asab
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat malam sahabat, semoga semuanya malam hari ini diberikan kita kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di penghujung akhir zaman kita sekarang ini, semoga tidak membuat kita berkurangnya keimanan kita kepada Allah. Tidak juga membuat keyakinan kita adalah berkurang kepada Allah tadi. Sahabat, ya tidak saya menyingkat waktu. Ya, selamat malam buat Kang Keca dan juga kepada Kang Agus ya. Selamat ya, dan juga sahabat-sahabat yang hadir pada malam hari ini, semoga semuanya Allah berikan kebahagiaan ya. Jadi kalam hikmah yang ketujuh ini adalah sesungguhnya adalah seolah-olah adalah kelanjutan dari kalam hikmah yang keenam tadi. Di mana dalam kalam hikmah yang keenam kita sudah babar panjang lebar bahwa doa itu diijabah oleh Allah. Tapi terlambatnya atau ditundanya pemberian Allah kepada kita itu jangan menjadikan kita putus asa. Karena Allah tahu yang terbaik kepada kita. Kita tidak mengerti mana yang terbaik. Makanya inilah yang harus terus dijaga oleh kita. Dalam sisa umur kita adalah selalu husnudzon kepada Allah. Walaupun barangkali perkara itu adalah tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Karena tidak semua perkara yang baik itu sesuai dengan hawa nafsu kita. Bahkan sebaliknya kalau menurut saya, hampir segala apa yang baik itu adalah cenderung bagi orang-orang tertentu yang masih justru sebaliknya, bahwa segala yang benar itu adalah seolah-olah berbenturan dengan pandangan hawa nafsunya sendiri. Inilah tadi. Dan itu bisa dijadikan oleh kita adalah standar oleh kita. Seberapa paham kita tentang ilmu Allah. Kemudian yang kedua adalah seberapa sadar kita, seberapa dalam kita mengenal Allah. Maka itulah kenapa perkara-perkara yang datang kepada kita kebanyakan tadi kita selalu bahwa yang baik menurut Allah itu adalah selalu yang bertentangan dengan hawa nafsu kita sendiri. Kan tadi ingin sehat ternyata sakit, padahal dalam pandangan Allah sakit itu bisa baik ya. Inilah makanya baik dan buruk itu tergantung menurut pandangan siapa. Kalau kita yang makhluk yang jahil selalu, maka Abah jelaskan dari awal kenapa tidak boleh bergantung kepada amal. Sifat jasad kita ini memang sudah lumrah. Kita ini ingin diikuti kan tadi semua. Kita ingin menang, gak mau kalah. Kita ingin sehat, gak mau sakit. Kita ingin sukses, gak mau gagal. Kita ingin, itulah keinginan. Kita ingin surga, gak mau neraka. Jadi selalu itulah yang mendorong kita, dan menurut pandangan kita itulah. Makanya dikatakan nanti dalam hikmah yang selanjutnya, yang membuat kita manusia tidak bahagia karena tidak mengertinya hukum Allah. Itulah makanya Allah berfirman, wa asya an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asya an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka, tidak cocok dengan kamu, tetapi sesungguhnya wa huwa khairul lakum, tapi baik menurut kamu. Tapi wa asya an tuhibbu syai'an, boleh jadi kamu menyukai sesuatu cocok dengan nafsu kamu, tapi wa huwa syarrul lakum. Inilah yang harus kita fahami. Maka ingin belajar hikam ini adalah kita harus siap untuk menerima hal-hal adalah yang tidak cocok dengan diri kita sendiri. Dan ini sudah dialami oleh para salafus soleh, termasuk oleh baginda Nabi. Kemarin Abah di kalimah yang ke-6, para sahabat berdoa kepada Allah minta selamat. Abu Bakar minta selamat, akhirnya wafat dengan diracun. Umar bin Khattab minta selamat, ternyata dibunuh. Utsman bin Affan minta selamat, ternyata juga dibunuh. Ali bin Abi Thalib minta selamat, juga dibunuh. Artinya selamat menurut manusia adalah berbeda dengan selamat menurut Allah. Inilah yang harus kita pahami. Makanya kenapa di kalimah yang pertama itu channelnya kita harus dipindahkan. Karena kalau channelnya masih ukurannya jasad, kita ini selalu melawan Allah dengan hukum-hukumnya.
tadi. Padahal Allah itu walaupun diterima oleh kita dengan hawa nafsu, segalanya adalah demi kebaikan kita, dan kebaikan kita itu selalu yang pertama Allah kaitkan untuk akhirat, walaupun nanti adalah akan juga berdampak kepada dunia, kepada kita semua. Inilah sahabat, kalau menerima hukum-hukum Allah, kadang-kadang kita panas telinga, kita mendengar, aduh nggak cocok. Itulah makanya dulu waktu zaman baginda Nabi, ini dikisahkan oleh pengarsa Uwa, saya juga belum pernah membacakan sumbernya, tapi saya bersandar kepada pengarsa Uwa, saya dapatkan dari pengarsa Uwa kisah ini. Ada yang seorang bernama Syed Imron, di mana Syed Imron itu adalah orang yang sakit, yang lumpuh kakinya, kemudian kakinya adalah lemencek urang mah rodekan kan tadi semua. Tapi karena beliau adalah senantiasa bersolawat kepada Kangjeng Nabi, sehingga ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan Kangjeng Nabi. Maka pada saat bertemu dengan baginda Rasulullah SAW, Rasulullah berkata kepada Syed Imron, "Ya Syed Imron, apa yang kau inginkan dariku?" Maka Syed Imron berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sembuh dari penyakitku ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Apakah engkau nggak nyesal Syed Imron?" Kata Syed Imron, "Masa ya Rasulullah sembuh nyesal tadi?" Maka inilah karena pelajaran kepada kita. Jadi kisah-kisah dalam Al-Quran, kemaipun kisah-kisah dalam yang dijelaskan oleh sunnah pada zaman Rasul, sesungguhnya adalah untuk kita bisa mengambil pelajaran. Segala perjalanan hidup Rasul itu, dari susah senangnya, dari mulai dilahirkan, sebelum dilahirkan, itu adalah merupakan pelajaran kepada kita semua, adalah manqobah yang nyata dari Allah, uswah yang nyata dari Allah, untuk kita menjadikan pelajaran kepada kita, supaya kita nanti sadar tadi. Kalau kita sudah sadar dan mengikuti hukum aturan Allah, maka kita nanti sudah mulai akan tenang, walaupun apapun yang diputuskan Allah itu adalah tidak cocok dengan hawa nafsu kita. Karena kita nanti akan pelan-pelan akan meninggalkan hawa nafsu kita, akan mengikuti hukum-hukum Allah. Tapi kalau kita tidak memahaminya dan selalu kita bersandar dengan apa yang aku mau, inilah persoalan manusia tidak akan bahagia di dunia. Inilah sahabat ya. Maka akhirnya Nabi berdoa karena pelajaran kepada kita. Akhirnya atas izin Allah, maka sembuhlah Syed Imron. Doa Nabi diijabah kata semua tadi ya. Maka walaupun ada doa Nabi yang tidak diijabah waktu Nabi meminta kepada Allah untuk pamannya Abu Thalib. Ini pun juga pelajaran kepada kita. Artinya pelajaran yang satu dengan yang lain itu semua, apakah diijabahnya doa Nabi, apakah tidak diijabahnya doa Nabi, pelajaran kepada kita. Pelajaran dari doa Nabi pada saat meminta Abu Thalib beriman, apa pelajarannya? Adalah pelajaran kepada kita para ustadz, para kiai yang mendidik umat. Jangan coba-coba merasa punya hidayah. Jangan coba-coba dengan ceramahmu kau bisa mempengaruhi orang lain. Orang bisa menerima atau tidak bisa menerima itu karena Allah buka atau tidak buka hidayah kepada kalbunya. Jadi kita akan tenang. Dakwah kita hanya kewajiban saja. Apa yang harus kita sampaikan, sampaikan. Adapun orang tidak mau taat kepada apa yang kita sampaikan, bukan urusan kita. Nah inilah tadi, itu hikmah tadi. Maka yang dalam Syed Imron ini pun sama, pelajaran kepada kita. Baginda Rasulullah ingin menunjukkan kepada kita, Allah ingin juga menggambarkan kepada kita bahwa terkadang sakit itu lebih baik daripada sembuh. Dan dari semua. Inilah makanya kenapa doa itu bisa ditahan, karena tadi Allah Maha mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk pada kita. Nah itu makanya di kalimah hikam yang ke-6 adalah tentang doa yang ditahan oleh Allah. Tadi adalah karena Allah, karena ada sabab, ada musabab tadi yang belum dipenuhi atau yang belum memberikan full kemaslahatan kepada kita. Ingat bahwa segala apa yang kita lakukan itu bukan untuk Allah. Allah menahan karena kebaikannya untuk kita. Allah memberi karena juga kebaikannya kepada kita. Nah ini yang harus kita pahami. Syed Imron sembuh sahabatku. Ya tadi. Kemudian dia bahagia Syed Imron. Waduh, saya sembuh, alhamdulillah saya sembuh. Tadi semua ya. Tentu Rasulullahnya tersenyum melihat Syed Imron dalam keadaan sembuh ya tadi. Tetapi apa yang terjadi? Syed Imron merasakan
Ternyata 1 minggu dia masih bahagia dengan kesembuhan kakinya. Bagaimana orang puluhan tahun lumpuh tiba-tiba bisa berjalan? Tentu dia akan bahagia, ingin lempangkan itu, jalan ke sini, jalan ke sana. Tapi ada mulai yang hilang dari dirinya. Dia mulai merasa hilang kemanisan berzikir pada Allah. Pada saat dia butuh pada Allah. Pada saat dia bersandar pada Allah. Pada saat dia merengek pada Allah. Minta kesembuhan. Ya. Itulah kenikmatan yang tidak dirasakan ya, tadi. Kemudian tiba-tiba pada saat kakinya sudah sembuh, doanya menjadi hambar, kata dia semua. Karena sekian belas tahun berdoa mohon kesembuhan, kemudian pada saat sudah diijabah, itulah kadang-kadang rasa kita kepada Allah itu jarak menjadi jauh, rasa menjadi kurang, menjadi hambar rasanya kepada Allah itu. Silakan Bapak rasakan sendiri. Pada saat Bapak punya masalah, maka pada saat Bapak semakin berat masalah itu, semakin sedih yang mencekam dan yang mencengkram Bapak, maka pada saat Bapak berdoa, rasakan baru satu kata pun air mata sudah keluar. Betapa remahnya kita, betapa butuhnya kita pada Allah. Tapi pada saat sudah diijabah, terkadang rasa itu menjadi hilang. Demikian Said Imron, kok aku gak merasakan manisnya tahajud. Aku kok gak merasakan manisnya sholat. Aku gak merasakan manisnya zikir. Aku gak merasakan manisnya berdoa. Tadi. Akhirnya beliau meminta kepada Kangjeng Nabi. Ya Rasulullah, apa yang terjadi dengan diriku? Kenapa sekarang segalanya ibadahku menjadi hambar? Rasul tersenyum. Aku kan sudah berkata padamu ya Said Imron. Tadi. Sep itu aja, Sep itu jangan dia berisik. Ya, tolonglah katanya. Aku kan sudah ingatkan kepadamu. Aku sudah sadarkan kamu. Aku kan sudah bertanya padamu. Bahwa apakah engkau tidak akan nyesel? Ya. Ternyata inilah tadi semua. Maka Nabi berkata, wahai Said Imron, ketahuilah. Sesungguhnya pada saat engkau sakit. Dan engkau butuh kepada Allah. Maka rintihan suaramu itu mendatangkan puluhan ribu malaikat di sekitarmu. Dengan hadirnya malaikat di sekitarmu itu timbullah zaukiyah pada dirimu. Timbullah bagaimana engkau merasakan kedekatan dengan Allah saat itu. Tapi pada saat engkau sudah sembuh, rasamu tidak di sana, maka malaikat itu pun tidak ada, kata Rasulullah. Akhirnya Said Imron berkata, ya Rasulullah, mohon doakan lagi aku supaya sakit. Maka dikisahkanlah Said Imron itu sampai meninggalnya dalam keadaan sakit. Inilah sahabat. Terkadang doa yang kita minta ditahan oleh Allah itu bukan karena Allah adalah dolim kepada kita. Tapi Allah masih melihat tadi. Makanya tadi, fal yastajibu li wal yu'minu bi. Ada sabab tadi. Musabab masih membutuhkan syarat supaya si sabab ini selamat, kan tadi semua. Kalau kira-kira tidak selamat, maka musabab tidak akan mengabulkan kepada permohonan si sabab ini. Sababnya tidak akan menjadikan datangnya kemaslahatan kepada dirinya. Maka di kalimat hikam yang ke-6 adalah pada saat Allah tunda permintaanmu dan Allah berikan dalam bentuk yang lain, di waktu yang lain, karena Allah tahu bahwa yang kamu butuhkan itu bukan saat ini. Yang kau minta saat ini adalah aku akan berikan nanti di sekian tahun kemudian. Pada saat itu, itulah kau paling butuh dengan apa yang kau minta hari ini. Inilah sahabatku. Maka marilah kita dalam kalimat hikam yang ke-7 ini dikatakan ya oleh musannif, bismillahirrahmanirrahim, la yushakkikannaka tadi bil wa'di tadi adamu wuqu'il mau'udi, kan dikatakan wa in ta'ayyana zamanu, kan ya, li alla yakuna dalika qadhan bi basyiratika wa ihmadan linuri sarirotika.
La yusakkikannaka. Janganlah ragu tadi. Janganlah syak kan tadi, ya. Bil wa'di, apa yang dijanjikan adalah apa namanya? Oleh Allah. Wuku'il mau'udi. Ini adalah mau'ud, wa'di adalah janji. Meskipun apa namanya, wa in ta'ayyana zamanu, walaupun meskipun yang dijanjikan itu sudah tentu tadi ya. Li alla yakuna dalika qadhan fi basyiratika, supaya hal itu tadi tidak mencemari fi basyiratika adalah pandangan batinmu. Kemudian wa ikhmadan linuri sariratika, dan tidak mencemari pandangan batinmu dan memandangkan cahaya hatimu, katanya. Jadi ini ya sahabat, bahwa saya sengaja pelan-pelan, kalau dari kalimat hikam yang ke-6 sengaja memang Allah tunda. Tapi di kalimat ke-7 ini terkadang janji itu sudah diperlihatkan kepada kita, tapi ujungnya juga tidak dikabulkan oleh Allah karena ada syarat yang belum sampai kepada kemaslahatan kepada kita. Inilah makanya kemarin di kalimat ke-6 ada sabab, ada musabab, kata tadi semua. Kalau seandainya ada hal yang masih buruk kepada kita, walaupun itu kecil, Allah masih akan tahan. Nah, makanya terkadang dikatakan kalimat yang ke-6, walaupun janganlah engkau ragu dengan apa yang diajikan padamu, meskipun waktu dikatakan wa in ta'ayyana zamanu, meskipun waktu yang dijanjikan itu sudah tentu, dikatakan adalah jangan membuat engkau ragu tadi. Karena sesungguhnya Allah itu menahan bukan karena Allah iseng, bukan karena Allah dolim, tapi tetap Allah itu selalu karena sayangnya kepada makhluknya 1000 kali lebih sayangnya seorang ibu kepada anak yang dikasih. Bahkan mungkin itu bahasa 1000, bahasa kalau dalam kitab-kitab Arab, karena hukum Arab itu 1000 itu banyak. Makanya kenapa apa namanya min alfi syahrin, 1000 bulan. Jadi 1000 itu banyak menurut Arab itu bisa 1 juta, 1 miliar, nah itu tadi. Maka banyak kasus, contoh ya sahabatku tadi, ada yang sahabat berdoa kepada, dia minta kepada Abah, Bah tolong dong doakan, saya sudah menikah hampir 4 tahun, tapi tidak bisa juga dikaruniai anak tadi. Saya bilang terus berdoa pada Allah, Abah bantu berdoa pada Allah, sampai pada titik dia berkata WA saya, sampai ada gambar menangis bahagia. Ya Allah Bah, alhamdulillah Bah, istri saya tadi periksa positif. Dia bahagia. Tapi kemudian beberapa minggu kemudian, sebulan kemudian dia WA kembali, Bah, kayaknya istri saya mens lagi. Terkadang kelihatan bunganya, tanda-tandanya. Bahkan ada yang sudah telat sampai 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan tadi. Seolah-olah Allah ingin menunjukkan tuh doa kamu diijabah, tapi tetap belum sampai pada waktunya. Kemarin Abah sampaikan, terkadang juga anak untuk anak tidak diberikan di tahun pertama, kedua, karena bisa jadi Allah Maha mengetahui anak yang lahir di itu adalah anak yang buruk yang akan mencelakakan dirinya dan akan mencelakakan orang tuanya. Allah tahan semua. Atau barangkali ada yang tidak diberikan anak sekalipun. Allah Maha mengetahui bahwa anak-anak yang akan terlahir itu akibat karena kenapa banyak sekarang orang tua dibunuh oleh anak. Orang tua bahkan sekarang, bahkan maaf, seorang ibu tadi diperkosa oleh anaknya sendiri, anak kandungnya sendiri. Maaf belum lama di Lampung seorang ibu punya anak dari anak laki kandungnya sendiri. Inilah terkadang Allah tahan dari pemberiannya tadi. Allah Maha mengetahui dari segala perkara-perkara yang goib yang kita ketahui. Maka yang harus dibangun oleh kita dalam segala hal apapun, terlambatnya ijabah doa itu yakinlah
ada yang terbaik dari Allah kepada kita. Itu yang harus dipegang. Supaya kita tenang dan damai dan tetap yakin. Karena kalau kita sudah tumbuh ragu, itulah yang dikatakan li alla yakuna dalika qadhan fi basiratika, kemudian wa ihmadan li nuri syariratika. Itu akan mencemari pandangan batinmu dan akan memadamkan cahaya hatimu. Padamnya cahaya kita akan berkurangnya al-yakin kita kepada Allah. Ini bahaya, ya. Maka inilah ujian pada Allah tadi. Yang keenam, sama sekali nggak diberikan tanda-tanda. Waktunya nggak ada ketentuan, baik secara mimpi maupun secara ilhami. Tapi yang kalimat ketujuh ini, si Salik diberikan gambaran akan ada hasil. Dengan apa? Positif diperiksa oleh dokter, tapi kemudian hilang kembali. Sampailah pada tahun kesekian, barulah dia diberikan. Itulah sahabat. Terkadang Allah menahan segala perkara pada kita. Rezeki, anak adalah rezeki. Tadi, ya, usaha kita tahun pertama gagal, tahun kedua gagal, tahun ketiga gagal, barangkali tahun keempat adalah berhasil. Yang paling penting, jangan berhenti berjuang. Tadi. Selamat malam Kang Jun, Kang Ana Ma'ruf, ya tadi, ya tadi. Ini, ya, jangan berhenti berikhtiar. Ikhtiar itu adalah wajib hukumnya, hasil adalah tidak wajib pada kita. Nah, yang kasus yang kedua, ada lagi dari jemaah yang berkata pada Abah yang dia adalah petani. Dia sama, dia berdoa kepada Allah, ya Allah. Kemudian dia petaninya itu adalah petani duren ada satu petani duren, yang satu lagi petani mangga. Dia mangga saya udah harusnya orang aturannya 5 tahun sudah belajar berbuah. Ini udah 7 tahun nggak berbuah-buah nih bah. Tadi semua. Ya saya bilang teruslah berdoa. Doa itu ada dua. Doa dengan lisan, kedua dengan perbuatan tadi. Menambahkan pupuk yang sesuai juga doa. Itu tadi semua. Tadi ya. Ini. Harus ada sabab, ada musabab kan dari semua. Ya, kalau hakikat jelas Allah, tapi hakikat itu harus diantarkan dengan sabab. Makanya tadi, hakikat tanpa syariat itu batil. Tapi syariat tanpa hakikat ya kosong. Harus berjalan dua-duanya. Maka dia mulailah berdoa. Kemudian saya bilang tadi, barangkali tambahkanlah KCL tadi ya. Jangan NPK, saya bilang. Kalau NPK masih ada mengandung N, ada nitrogen. Maka yang akan tumbuh vegetatif, maka yang akan tumbuh daun. Langsung saja KCL. KCL itu adalah klorida, kalium klorida. Itu adalah NPK. K-nya itu adalah kalium klorida, kata di semua. Langsung saja katanya. Akhirnya, waduh, bah, alhamdulillah, bah. Keluar bunganya, bah. Tadi semua tadi. Wah, tadi. Ya udah senang tadi ya. Ini kadang-kadang kita dibahagiakan dulu oleh Allah. Padahal juga belum tentu buah itu dari bunga. Wajib buah itu dari bunga, tapi bunga tidak selalu menjadi buah. Inilah tadi. Makanya kenapa tidak boleh bersandar pada amal. Min alamatil i'timadi alal amal. Tadi. Sama seperti Bapak. Berdoa, ya Allah, semoga ya Allah hari ini hujan. Karena Bapak bertani, daun-daun pohonnya sudah mulai mengering. Bapak berdoa pada Allah, ya Allah turunkan hujan. Pada saat datang mendung, Bapak bahagia. Alhamdulillah ya Allah. Mendung. Tapi hujan itu tidak mesti ada mendung. Dan mendung tidak mesti menjadi hujan. Tapi salah satu ciri hujan adanya mendung. Tapi mendung tidak mesti menjadi hujan. Aduh, bah, nggak jadi hujannya. Geser awannya ke arah sono. Itu tadi. Terkadang apapun yang dijanjikannya tadi kadang la yusakikannaka fil wadi adamu wuqi il mauudi. Yang dikatakan tadi, wa in ta'ayyana zamanu tadi. Janganlah menjadikan engkau ragu terhadap perkara yang bahkan sudah ada kelihatan tanda-tandanya, sudah sampai pada waktunya, sudah berbunga tapi tidak sampai kepada buah, sudah mendung tapi tidak menjadi hujan, sudah positif tapi tidak terus menjadi hamil. Di situ pun kita akan diuji pada fase itu melebihi fase yang hikmah yang keenam tadi adalah tapi kemudian makanya tadi jangan terlalu sebelum adalah makanya selalu dikatakan ya
Tadi saya mendengarkan ceramah Ajengan Yadi dan bahas surat Ibrahim adalah tentang ada kalimat yang diawali dengan uduru, apa dikatakan adalah ada dengan kalimat kulu, dikatakan tadi kul. Jadi yang satu lihatlah, yang kedua makanlah, kata di semua. Kenapa harus kata kul, harus kata unduru dulu? Tadi tapakuri dulu, baru nanti setelah jadi buah kulu makanlah, kan tadi semua, kan tadi ya. Jadi intinya pada dasarnya segala apa yang dipertontonkan oleh Allah adalah dengan sifatnya, dengan asma'nya, dengan af'alnya adalah sesungguhnya ingin menunjukkan kepada kita adalah pelajaran. Untuk menunjukkan kepada kita adalah pelajaran. Allah lah muhariknya, Allah lah penentunya, Allah lah al-muqtadir, bukan kita, kata semua. Kita hanya sebab. Apakah sebab itu menjadi musabab? Tadi, apakah sebab itu akan menghasilkan? Kembali keputusan di akhir adalah urusan Allah. Nah ini sahabat yang harus kita pahami ya, ada yang harus kita pahami ya. Banyak hal contoh yang bisa kita lihat ya. Contoh lagi ya tadi, saya nganggur, banyak orang nganggur tadi semua. Maka dia membuat sebab adalah dengan melamar, kata di semua. Lamaran yang satu saya pernah 1 tahun itu melamar tadi semua. Pada saat datang satu undangan interview, dapat panggilan, wah bahagia. Ya, seolah-olah saya berharap pada waktu itu husnudzon. Oh sudah datang janji Allah kepada saya. Ini kali ya makanya waktunya. Apalagi membayangkan waktu itu. Inilah tadi makanya tadi harus unduru, harus lihat dulu, tafakuri dulu. Lihat dulu Allah sebagai muhariknya sebelum kita sampai kita kadang-kadang panen dulu. Belum nanam udah pikirannya panen kita ini. Baru aja nanam pikirannya waduh nanti ini kalau buahan makannya. Jadi kita mendahului Allah. Ini yang tidak boleh kan tadi. Akhirnya kecewa tadi semua ya. Makanya walaupun tanda-tandanya itu sudah ada. Saya di interview waktu itu di Kalmik. Dan ditawari gaji 750.000 tahun 90. Aduh 750.000 sahabat. Itu tahun 90 besar kata semua. Dan diberikan mobil Jimny waktu itu adalah di Kalmik kan tadi semua. Setelah interview pertama, interview kedua, interview ketiga. Ternyata gagal. Sempat down sedikit tapi saya kembalikan. Pasti ada yang terbaik dari Allah tadi. Ternyata dalam hitungan hanya 2 minggu ya. Saya terima di Jipaudan, saya lepas 750.000, tapi kemudian saya di tahun 90 diterima di Jipaudan dengan gaji 3 juta tadi. Dengan dikasih kalau tadi adalah mobil Jimny, sekarang saya dikasih Honda Accord baru. Dengan gaji 3 juta, uang kesehatan 500.000 dan itu kurang lebih 5 juta 1 bulan. Gaji pokok 3 juta tahun 90. Motor Astrea itu baru harga 400.000. Jadi 1 kali gajian itu bisa beli 7 motor waktu itu. Nah, inilah terkadang Allah menunda karena ada yang lebih baik buat kita. Atau sebaliknya terkadang Allah menghilangkan apa yang sudah kita pegang. Karena yang kita pegang itu akan membawa kita kepada keburukan. Jadi inilah ya kisah-kisah dengan kalimah hikam yang ke-7 ini adalah memberikan gambaran kepada kita ulah waka kaburu bunga dengan datangnya bunga tadi ya. Atau karena belum tentu bunga itu menjadi buah. Maka dalam kalimat syarah hikam ini adalah dijelaskan adalah sebagai janganlah sampai meragukan kamu terhadap janji Allah karena tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan itu kan tadi. Meskipun telah tiba masanya kan tadi semua ya tadi kan. Makanya contoh ya. Manusia sebagai hamba tidak mengetahui bilakah Allah akan menurunkan karunia rahmatnya. Sehingga manusia jika melihat tanda-tanda ia menduga, dia mengira mungkin telah tiba saatnya mungkin kan tadi ya. Dan ini telah terjadi kepada baginda Nabi ya. Bahkan terjadi pada baginda Nabi ya. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Fat ayat 27 ya. Maaf ya saya baca tafsir Munir ini ya tadi. Dalam surat Al-27 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim ru'usakum wa muqassirina dikatakan
la takhafuna fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala fi min duni dzalika fathan qariba. Dikatakan, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqqi. Dikatakan, sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya. Jadi pada saat itu sahabat, Rasulullah bermimpi. Saat itu kan Rasulullah ada di Madinah dan dalam keadaan lemah. Maka dikuasai kafir Quraisy, sehingga Islam tidak boleh datang ke Mekah untuk melaksanakan umroh maupun haji. Rasulullah berdoa kepada Allah. Sampailah datang kepada Rasulullah mimpi. Inilah surat Al-Fat ini menjelaskan mimpi Rasulullah bahwa sebelum beliau berangkat menuju Hudaybiyah, bahwasanya ia memasuki kota Mekah bersama dengan para sahabatnya dalam keadaan aman, sehingga mereka dapat bercukur. Tak ada pula ada juga yang memendekkan rambutnya. Kemudian Rasulullah menceritakan kepada sahabat, wah sahabat bahagia, aduh inilah sudah sampai janji Allah. Maka dikatakan tadi, maka di penghujung kalimat ini adalah dikatakan bahwa latadkhulannal masjidil haram insyaallah, yaitu bahwa sesungguhnya kamu sekalian pasti akan masuki Masjidil Haram insyaallah. Kan tadi semua, makanya harus katakan insyaallah. Makanya sudah berbunga insyaallah menjadi buah, sudah mendung hujannya insyaallah akan hujan kalau kita berharap hujan. Pada saat keluar matahari bagi orang yang mengharapkan panas insyaallah. Kalau seandainya ternyata kadang-kadang panas breg hujan tadi. Udah mendung nungguin ya. Ternyata nggak jadi hujan. Udah positif hamil, udah positif menurut dokter, tapi terlihat juga tidak terjadi. Makanya dikatakan oleh Allah contohkan, la tadkhulannal masjidil haram insyaallah, bahwa sesungguhnya kamu sekalian pasti akan memasuki Masjidil Haram insyaallah. Dikatakan di sini bahwa lafaz insyaallah artinya jika Allah menghendaki, hanyalah sebagai tabaruk dalam kalimat ini ya tadi. Artinya adalah untuk memberikan kebenaran. Aminina, kemudian muhallikina ru'usakum, dalam keadaan aman dengan mencukur rambut, wa muqasyirina, dan ada yang mengguntingnya, la takhafuna, sedangkan kalian tidak merasa takut, fa'alima, maka Allah mengetahui dalam perjanjian damai itu malam ta'lamu, apa yang tidak kalian ketahui. Faja'ala min duni dzalika, dan dia memberikan sebelum itu, sebelum kalian masuk kota Makkah, fathan qariba, kemenangan yang dekat. Sampai Umar waktu itu gak yakin tadi. Umar tadi sampai akhirnya Umar berkata, dikatakan di dalam akhirnya karena kecewa Umar semua tadi, kecuali Abu Bakar. Inilah hebatnya Abu Bakar kata di semua ya tadi. Umar, Utsman, bahkan Ali pun kecewa. Mereka berharap tahun itu bisa umroh, tahu-tahu ternyata mimpi Rasulullah itu belum kebuktian. Nah, bayangkan apalagi mimpi kita. Mimpi Rasulullah aja bisa hanya sebatas tadi bunga yang tidak jadi buah, positif hamil yang tidak berlanjut menjadi hamil beneran tadi semua, mendung yang tidak menjadi hujan. Makanya disinilah terkadang permintaan kita, doa kita, tanda-tandanya sudah kelihatan, tapi sebelum itu terjadi jangan kita mendahului Allah. Inilah firman-firman ini terkadang adalah Allah ingin menunjukkan kepada kita siapa yang berkuasa, sabab atau musabab. Ini ya, ini sahabat ya. Selamat malam Ustaz Ade, Kang Ovid ya semua tadi ya. Inilah sahabatku. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat 214 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, hatta yaqular rasula walladzina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrullahi qarib, katakan, dalam menghadapi ujian Allah, sehingga Rasulullah dan para sahabat percaya kepadanya sama-sama berkata, bilakah tiba bantuan pertolongan Allah? Dan Allah menjawab, ingatlah sesungguhnya bantuan Allah, pertolongan Allah telah
sampai tiba, hampir sampai. Nah, ini. Jadi makanya janganlah dengan kita membuat ragu kepada Allah, walaupun tanda-tanda Ustadz Ade berdoa kepada Allah minta hujan karena Ustadz Ade lagi nanam pohon tadi, ternyata mendung tiba. Jangan kita mendahului Allah dengan kita anggapan nanti kalau hujan akan tumbuh, nanti tumbuhnya bagus. Nah, ini kita hujannya belum turun, baru hanya tanda-tanda akan turun hujan. Kita sudah berpikir kalau hujan turun pohon akan bagus, kalau pohon akan bagus nanti berbunga, buah dan hasilnya akan sekian. Nah, ini kesalahan-kesalahan kita manusia, suka mendahului hukum Allah. Ini yang tidak boleh yang kita lakukan, sahabat. Ya. Jadi ini ya sebetulnya dalam hikmah ini. Nah, sekarang Abah akan lihat menurut pandangan 5 ulama. Abah akan selalu dibelakangkan mereka. Bagaimana pandangan mereka tentang kalimat la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il mau'udi wa in ta'ayyana zamanu li alla yakuna dalika qadhan fi basyiratika wa ihmadan li nuri sariratik. Ini tadi. Menurut Syekh Ar-Randi, Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengingkari janji, kan tadi. Sampai pada saat Umar berkata, seolah-olah dengan tanda kurang yakin pada Rasulullah meyakinkan Umar saat itu, dia berkata, "Wahai Umar, aku hamba Allah dan akulah utusan Allah dan Allah tidak akan mengabaikan aku." Nah, inilah tadi. Kadang-kadang kita menjadi ustadz, kita janji pada murid, karena semua tadi, kita tiba-tiba, waduh, guru saya nih, kayaknya, ini ya, inilah yang kita harus sabar dalam proses, jangan mendahului hukum. Nah, menurut kata Arandi, percayalah, Allah tidak akan ingkar janji. Tadi, barang siapa dijanjikan sesuatu oleh Tuhannya, kendati dengan waktu yang telah ditentukan, kemudian apa yang dijanjikan itu tidak terjadi, maka sepatutnya lah itu tidak membuatnya ragu akan kebenaran janji Allah. Inilah tadi Allah menguji iman kita tadi semua. Menurun nggak tadi semua? Makanya kalimat hikmah ini akan naik tadi semua. Ya. Nah, inilah kalimat hikam yang ketujuh adalah merupakan batasan yang berkaitan dengan kehidupan bab rizki, bab kehidupan umum. Baru nanti bab ke-8 sudah ngomong ma'rifat kan tadi semua. Ya tadi. Karena kalau tidak memahami kalimat 1 sampai 7 ini dengan benar, dalam perjalanan suluk kita nanti, kita senantiasa akan berbenturan dengan hukum-hukum Allah yang kita terima, yang datang pada kita, ditolak oleh hawa nafsu kita. Padahal Allah Maha mengetahui daripada kita. Makanya tadi Allah katakan, aku lebih mengetahui daripada kalian. Tadi. Aku mengetahui mana yang maslahat dan mana yang mafsadat. Inilah sahabat. Ayo besarkan hati kita. Terus berdoa, terus berikhtiar. Tapi percayalah. Kalaupun hari ini terlambat, tertahan. Bukan karena hal yang lain. Bagi Allah nggak penting menahan urusan-urusan kita. Tapi Allah akan melihat kemaslahatan apa yang diberikannya kepada kita. Itu yang dikatakan oleh Ar-Randi. Bisa saja perwujudan janji itu terkait dengan sebab-sebab atau syarat-syarat yang Allah tahu, tetapi hamba tidak tahu. Itu tadi, makanya falyastajibu li wal yu'minu bi. Meminta satu urusan tapi Allah ngasih syarat tadi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Tapi kata Allah, falyastajibu li wal yu'minu bi. Laksanakanlah kewajiban-kewajibanmu. Hei, sababmu belum sempurna kan dari semua. Ya. Sempurnakan tadi untuk mendapatkan hasil yang baik. Sudah ada sunatullahku yang aku rancang ya kepadamu. Nah, itu menurut pandangan Ar-Randi. Bagaimana menurut Syekh Jarud? Tidaklah patut seorang berkata janjinya benar dan waktunya telah ditentukan, tapi apa yang dijanjikan tidak ada. Dengan begitu ia bimbang dan ragu akan kebenaran janji Allah. Ini Abah terjemahnya aja ya. Sikap ini termasuk dalam sempitnya makrifat serta keterpakuan pada lahiriah janji dengan tidak melihat batiniah sebagai sifat
sebab dan syarat yang Allah sembunyikan dari hamba. Kita kan nggak ngerti. Banyak hal yang goib, banyak hal yang tersembunyi, yang Allah sembunyikan di dalam sebuah proses. Kan tadi semua. Karena kita tidak paham. Jadi intinya sahabat, di hikmah yang ketujuh ini, teruslah yakin pada Allah. Walaupun barangkali kata Anda, waduh, ngeskala katanya ya bunganya ya kunaon jadi. Tadi. Berdoa lama untuk kita panen, bunganya sudah keluar, tahu-tahu oh mungkin bunganya keluar pentil sudah keluar buah, bahagia kita semua tadi, tahu-tahu sudah mulai matang, habis sama codot. Nah ini juga makanya sebelum Anda makan tadi tadi semua jangan mendahului Allah, kan tadi semua ya. Inilah yang ingin ditujukan oleh Allah adalah tentang berkuasanya Allah kepada makhluknya tadi ya. Bukan ikhtiar kita, bukan amal kita, bukan doa kita, kan tadi semua. Ya. Jadi inilah yang dipertontonkan kepada kita. Nah, kemudian dikatakan memandang suatu urusan tidak dengan cara yang dikehendaki, yakni dengan pandangan luasnya ilmu adalah pencemaran terhadap pandangan batin dan juga pemadaman terhadap cahaya hati. Inilah kita makanya saya ajarkan, kalau Anda belum memahami ini semua, terus husnudon pada Allah. Bahkan sampai tadi makanan yang sudah di sini pun kalau sebelum ditelan, maka dikatakan selalu yang namanya rezeki itu apa yang sudah masuk ke perut tadi semua. Udah di sini, udah di mulut, tahu-tahu jelet tawat gigi sakit, dimuntahkan lagi. Padahal sudah sampai di mulut. Jangan bicara dulu dari tanam sampai dia berbunga, dia berbuah, kadang-kadang sudah sampai di mulut, dimuntahkan kembali. Atau sudah masuk perut, tiba-tiba mual. Wah, muntah dia semua. Keluar lagi semua tuh. Nah, ini semua. Ya, inilah yang harus kita pahami, bahwa terkadang Allah menahan itu adalah tadi karena Allah tahu yang terbaik untuk diri kita. Tidak ada sedikit pun adalah dolim, sebiji zarah pun Allah dolim kepada kita dalam segala urusan kita, segala urusan rezeki kita, usaha kita, kehidupan kita. Tapi syaratnya adalah fal yastajibuli, laksanakanlah syarat-syaratnya sebagai seorang musabab, sebagai seorang asbab tadi semua tadi ya. Nah, kemudian bagaimana menurut pandangan Imam Syarqawi? Kata Imam Syarqawi, janganlah sekali-kali engkau dibuat ragu akan janji yang telah diberikan Allah kepadamu dalam tidurmu. Misalnya lewat mimpi, kayak Rasulullah tadi, surat Al-Fat ayat 27. Terkadang Allah memberikan lewat mimpi. Dalam mimpi itu seolah-olah bahwa apa yang kita doa itu akan diijabah. Misal kita, ya Allah berikanlah aku rumah, berikanlah aku rumah. Tiba-tiba kita bermimpi punya rumah. Wih, kayaknya gambaran-gambarannya ini. Nah ini. Ternyata setelah kita ada tunggu, ternyata tidak datang juga. Percayalah. Itu adalah janji Allah itu tidak akan meleset. Hanya waktunya yang digeserkan. Ini yang harus kita pahami ya. Kemudian dikatakan, meskipun waktunya telah ditentukan dengan engkau diberi ilham bahwa dalam waktu sekian engkau akan mendapatkan keberhasilan atau akan mendapatkan kesejahteraan dalam waktu 1 tahun atau lainnya, demikian agar keraguan itu tidak mencemari pandangan. Karena keraguan itulah makanya yang ditakutkan oleh para arif billah itu adalah syak tadi ya, adalah ragu dalam segala urusan ya. Karena ragu itu musuhnya yakin. Jadi, sementara keberhasilan itu adalah al-yakin. Ragu adalah musuhnya yakin. Soalnya ragu itu adalah gelap, lampu mati. Yakin, lampu terang. Tadi, pada saat lampu terang segalanya nampak, maka timbullah keyakinan Anda. Pada saat tiba-tiba lampu mati, maka disitulah Anda ada kebingungan. Tadi, ya. Maka konsepnya adalah kalau teruskan zikir tadi ya. Karena inilah hal-hal yang tadi yang katakan kata Syekh Jaruk, bisa jadi ada sabab musabab, ada akibat yang belum disempurnakan oleh kita, adalah untuk kebaikan kita, untuk kemaslahatan kita, ditahan oleh sampai pada waktunya tiba, pada waktu yang Allah kehendaki, kemudian kadang-kadang diganti dalam wujud yang Allah kehendaki, bukan kehendak kita. Nah ini ya. Nah kemudian bagaimana menurut pandangan Ibnu Ajibah? Apabila Allah menjanjikan sesuatu kepadamu melalui lisan wahyu atau ilham atau mimpi, janganlah ragu dengan janji itu jika engkau benar-benar syidik tadi.
Syidik ini adalah sifat yang selalu membenarkan janji Allah. Inilah kenapa Abah bilang bahwa hebatnya tadi Abu Bakar As-Siddiq sampai baginda Rasulullah atas perintah Allah memberikan gelar Abu Bakar As-Siddiq. Karena Abu Bakar itu adalah satu sahabat Rasulullah yang memiliki keyakinan. Maka dikatakan kalau iman Abu Bakar As-Siddiq ditimbang dengan iman seluruh manusia dan malaikat, maka iman Abu Bakar itu adalah lebih berat daripada timbangannya. Tadi inilah tadi yang selalu membenarkan. Maka dalam kasus Isra Mi'raj kan dijelaskan bagaimana Abu Bakar As-Siddiq, kalau tidak bukan Abu Bakar As-Siddiq, pada saat sahabat yang lain Umar, Utsman sudah mulai ragu. Masa iya Nabi dalam waktu begitu singkat melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Al-Muntaha? Mustahil kan tadi. Tapi sampai datang Abu Bakar, kata Abu Bakar pada saat Abu Jahal berkata kepada Abu Bakar tadi, walaupun kata Abu Bakar 1000 kali mustahil dari itu, asal datang dari sahabatku Muhammad, aku akan mengimaninya. Inilah tadi. Yuk kita latih, kita yakinkan kepada diri kita segala apa yang terjadi pada hidup kita, segala apa yang terjadi dalam proses kita, percayalah Allah sudah pilihkan kita yang terbaik tadi. Ditahan karena ada hal yang lebih baik dari yang lain tadi. Ya, ini yang harus kita pahami. Banyak hal. Mari katakan, jika engkau benar-benar sidik, jika waktunya tidak ditentukan, urusan pemenuhannya menjadi luas, ada kalanya waktunya panjang dan ada kalanya singkat. Ya tadi, waktu mah urusan Allah. Bisa cepat, bisa lambat, terserah Allah. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Kalau seandainya baik diperpanjang, Allah akan perpanjang. Kalau ternyata lebih baik diberikan cepat, Allah akan berikan cepat. Artinya apa? Penahanan, penundaan, segala apa yang menjadikan janji Allah kepada kita adalah karena Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita. Ya, itu Kang Opit ya, dan juga pada sahabat yang mencari jodoh, percayalah. Kalau seandainya kemarin ada sahabat, ada jamaah kita yang, bah, kemarin kita ini tahu-tahu saya sudah menjanjikan, saya sudah memastikan tanggal, bahkan saya sudah memberikan uang, ternyata dia membatalkan, bah. Saya katakan jangan sedih. Barangkali ada yang lebih baik dari Allah daripada dia. Percayalah. Itu yang harus kita terima selalu dalam hidup kita. Kenapa? Kalau tidak demikian akan mengotori, akan memadamkan cahaya nur kolbun kita dalam hati kita. Lama-lama akan menjadi noda dalam cermin kolbu, akan menjadi hijab. Disitulah ragu. Disitulah maka pada saat keraguan yang datang terus-menerus pada kita akan menjadikan noda di cermin kolbu kita. Nanti dalam kehidupan yang sisanya kita, segala apapun menjadi ragu pada Allah. Inilah yang tidak boleh terjadi pada diri kita. Ya, inilah yang disampaikan oleh Ibnu Ajibah kepada kita bahwa hanya kepada mereka yang memiliki pandangan yang benar, maka insya Allah bahwa segalanya akan sampai kepada kita. Ya, itu sahabat ya. Mudah-mudahan dari Sarah Hikam yang Abah sampaikan, insya Allah besok pagi kita akan lanjutkan dengan Sarah Hikam yang ke-8. Karena inilah mulai akan berbicara tentang ma'rifat ya tadi semua. Nanti akan lebih asyik ngomongin hikam itu tadi. Kalau kemarin adalah lebih banyak ngomongin aturan-aturan main sebelum menanjak tadi semua. Sebelum berjalan kepada tanjakan tadi. Karena tadi kalau orang belajar berjalan menjadi seorang salik, melaksanakan suluk gurunya, tapi hukum-hukum rizki belum dipahami, hukum-hukum Allah belum dipahami, yang dikatakan baik menurut Allah dia tidak paham, yang dikatakan buruk menurut Allah dia tidak paham, selalu dia mendorong baik dan buruk menurut nafsunya. Ini sampai kemanapun dia akan gagal, katanya semua. Inilah kalimat hikam yang ke-1 sampai ke-7 ini adalah untuk membimbing kita untuk nanti belajar memahami, mengenal Allah tadi dengan sebenarnya di dalam perjalanan kehidupan kita. Nanti enak kita nanti. Sama saja pada saat kita belajar naik kendaraan, naik motor, naik mobil penuh keraguan. Tapi pada saat Anda sudah jago naik motor, naik mobil, nyalip itu pakai perasaan, pakai feeling, set. Nah itu. Sekarang mau nyalip ragu.
Ini tadi, makanya kenapa orang yang belajar itu mau nyalip padahal di sana nggak ada mobil, dia engkong, akhirnya ragu, ya. Dan dalam kehidupan hal yang demikian banyak terjadi pada kita, ya. Itu saja sahabat, teman Kang Ade semua, ya, siapa Amel, Putri semua, ya, yang hadir pada malam hari ini semuanya, Kang Opit dan juga sahabat-sahabatku tercinta dimanapun berada. Dan insya Allah besok kita sahabat kita akan melaksanakan dzikir at-taqoh, ya, dan sholawat nariyah. Nah, untuk penjelasan sholawat nariyah tadi di grup Majelis Dzikir Nurul Hikam sudah kirimkan dari dari Buya yang menjelaskan tentang hikmah daripada sholawat nariyah, gagah luar biasa tadi semua, ya. Silakan nanti dengarkan di grup Majelis Dzikir Nurul Hikam bagi sahabat-sahabat yang berada dalam grup Majelis Dzikir Nurul Hikam. Itu yang Abah bisa sampaikan. Semoga hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini, lebih sehat, lebih berkah. Abah mendoakan semuanya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semua, dosa sahabat-sahabatku dimanapun berada, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dan juga ya Allah ampunilah dosa orang-orang yang pernah kami sakiti, yang kami lukai dengan tidak sengaja. Dan juga ya Allah ya Rob, kalau seandainya ada orang yang barangkali dia sengaja atau tidak sengaja adalah melukai kami, wallah detik ini saat ini kami mengampuni, memaafkan dia. Ya Allah, muliakanlah orang-orang yang pernah menyakiti kami, sayangilah orang-orang yang pernah menyakiti kami, dan juga sayangilah orang-orang yang pernah kami sakiti, yang pernah kami nodai, orang-orang yang pernah kami rugikan baik berupa materi maupun imateri. Dan semoga ya Allah jadikanlah kami adalah hamba-hambamu yang patuh, yang pasrah dalam aturanmu. Dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa adalah diberikan kefahaman tentang mengenal Engkau dari ilmu-ilmu Engkau melalui Rasulmu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kang Agus selamat besok kalau mau hadir, ya, untuk kita dzikir dan sholawat at-taqoh, ya. Mudah-mudahan sekali lagi mohon maaf atas wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil asimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hampura kesadayananya, hampura-hampuranya.